Jelang laga Indonesia versus Filipina, kekuatan baru Indonesia semakin mendapatkan sorotan, terutama dengan bergabungnya sejumlah pemain baru seperti J.Itzes serta Kelvin Verdong yang belum diturunkan dalam laga melawan Irak beberapa waktu yang lalu. Dan dengan banyaknya pemain keturunan baru grade A, membuat pelatih Filipina Tom Saintfiet kini sadar jika Indonesia bukan tim yang sembarangan. Bahkan mereka menyebut level Indonesia mulai mendekati Jepang serta Korea. Kekalahan atas Irak memang menyakitkan, namun bagaimanapun itu sudah terjadi dan yang harus dilakukan adalah fokus ke laga penentu melawan Filipina. Dan sekali lagi, meski di atas kertas tim Filipina ini masih di bawah Indonesia, namun kita juga jangan terlalu jumawa, sebab saat ini tekanan besar justru ada di kubu Indonesia. Tim harus tetap waspada dan tidak meremehkan lawan, meskipun mereka mungkin bermain tanpa tekanan, karena sudah dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Sikap yang tepat adalah untuk tetap fokus dan bermain sebaik mungkin tanpa meremehkan lawan. Meskipun Filipina mungkin sudah tidak memiliki tekanan untuk lolos, mereka tetap dapat menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memasuki pertandingan dengan semangat all out tanpa mengabaikan potensi lawan. Di sisi lain, permainan Indonesia dalam pertandingan melawan Irak memunculkan beberapa pertanyaan menarik, meskipun mampu membuat Irak kesulitan dan hanya menelan kekalahan dengan selisih 2 gol. Hasil tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan pemain Indonesia daripada dominasi Irak. Namun ada harapan bahwa dengan beberapa perubahan dalam skuad seperti kembalinya J.Itzes dan Kelvin Verdong, peluang Indonesia untuk mengatasi Filipina semakin terbuka. Kehadiran J.Itzes dan Kelvin Verdong di skuad memberikan dampak signifikan, terutama dari segi pertahanan. Dengan kemampuan mereka, lini belakang timnas Indonesia akan menjadi lebih solid. Namun ada pertanyaan mengenai peran yang akan dijalankan oleh Kelvin Verdong. Meskipun posisi alaminya adalah bek kiri, dia juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang atau center back dalam skema formasi dengan 3 back. Di klubnya, Kelvin Verdong telah menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai peran. Dari 40 penampilannya musim ini, dia telah bermain sebagai bek kiri sebanyak 30 kali dan sebagai center back kiri sebanyak 10 kali. Melihat itu semua, Coach Shin kini tinggal memilih Kelvin ini mau main sebagai apa. Jika di bek kiri, maka secara otomatis posisi Shiny Patinama akan tergantikan. Kemudian jika sebagai center back kiri, bisa jadi Rizky Ridho yang akan tergantikan, karena nantinya Justin Hubner lah yang akan mengisi peran sebagai ball playing defender. Dan jika main sebagai gelandang, kayaknya agak rumit, karena di sana udah ada Nathan Choaon ataupun Ivar Jenner yang siap jadi partner sang Profesor Tom Hei. Intinya, semua nanti tergantung Coach Shin, karena yang terpenting, mau main pakai formasi apapun, Indonesia harus mampu tampil dalam intensitas tinggi selama 90 menit agar kemenangan itu bisa diraih dengan meyakinkan. Sementara itu, melihat kekuatan baru Indonesia jelang menghadapi Filipina, membuat sang pelatih Tom Saintfiet memberikan pujian besar kepada Indonesia. Mereka jelas tak ingin menganggap enteng timnas Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia telah dihuni banyak pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa. Bahkan kini, Tom Saintfiet menyebut jika level Indonesia mulai mendekati tim elit Asia macam Jepang dan Korea. Tim Indonesia sangat kuat. Saya datang dari Belgia, saya bekerja di Belanda. Saya kenal banyak pemain Indonesia, juga beberapa pemain Belgia seperti Shandy Walsh. Jadi tim Indonesia sudah dekat dengan level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara seperti Asia, ucap Saintfiet. Meski melawan tim kuat, Saintfiet mengatakan Filipina akan berusaha untuk mencuri kemenangan atas Indonesia. Kami ingin mencoba untuk mendapatkan hasil yang terbaik terhadap mereka. Tapi bukan berarti Indonesia bukan favorit. Kami sangat menghormati mereka.
Indonesia adalah favorit utama untuk berada di turnamen ini, kata Sainfit dikutip dari Bola Sport. Sementara itu, dalam menyikapi persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya, satu hal yang pasti adalah mereka harus bermain dengan semangat all out dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan potensi yang dimiliki oleh skuad Garuda, peluang untuk meraih hasil positif sangat terbuka lebar. Namun tidak hanya para pemain dan pelatih Indonesia yang menyadari potensi tersebut. Kabarnya, beberapa negara di Asia mulai mewaspadai kemungkinan kehadiran Indonesia di babak selanjutnya. Pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga beserta Pak Erick Thohir yang menyebutkan bahwa jika Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga, mereka akan memperkuat skuad dengan pemain berlevel grade A, yang otomatis menambah kekhawatiran para tim-tim pesaing. Pembicaraan mengenai kemungkinan pemain-pemain seperti Kevin Dix, Max Hilgers, Jairo, dan Ole Romani menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin menegaskan ambisi untuk meningkatkan kualitas skuad. Di samping itu, penyelesaian kasus Marten Pas di Pengadilan Arbitrase Olahraga juga menjadi fokus utama untuk memastikan kestabilan tim. Dengan potensi tersebut, Indonesia bisa menjadi ancaman yang mengejutkan dan merepotkan bagi lawan-lawan di babak ketiga nanti. Kesiapan untuk menghadapi tantangan di level berikutnya semakin terasa nyata. Dan dengan kerja keras dan persiapan yang matang, Indonesia bisa menjadi kejutan yang patut diperhitungkan. Dan jadi itulah saat pelatih Filipina akhirnya sadar Indonesia bukan tim yang sepele. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.